Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan bab 15 dan 16. Nah, ini wealth management dalam lembaga pendidikan dan dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia. Saya Herdani Jati Pamungkas dengan NIM A3202100206. Saya Hafiz Nurefdian dengan NIM A32021071. Saya Lovindo Aira Devandra Putra Arianto dengan NIM A3202100092. Dan saya Nadif Arik dengan NIM A3202100072. Bab 15, Wealth Management dalam lembaga pendidikan. Wealth Management dalam lembaga pendidikan, pengelolaan aset kekayaan pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena setiap lembaga pasti memiliki kekayaan dan menginginkan pemeliharaan, penjagaan, dan pengembangan nilai kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, seluruh individu dan semua jenis organisasi termasuk organisasi atau lembaga pendidikan Islam memerlukan pengelolaan aset dan kekayaan lembaga atau asset and wealth management. Namun demikian, sedikit dari lembaga yang memahami dan sadar akan pentingnya mengelola aset atau kekayaan lembaga. Akibat yang akan diperoleh sebuah lembaga jika tidak mengelola aset dan kekayaannya. 1. Lembaga tidak mampu secara maksimal mendayagunakan sumber dayanya untuk membiayai keperluan lembaga. 2. Lembaga bergantung kepada penyandang dana, yakni orang tua siswa, pemerintah, atau donatur. 3. Sulit membentuk kemandirian sebuah lembaga. Pendanaan pendidikan di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua bentuk. 1. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. SD, SMP, SMA, PT, sebagian besar pembiayaannya ditanggung oleh negara. 2. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh penyelenggara yang bersangkutan, yakni yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang sejenis. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan akan ditanggung oleh orang tua murid, sebab umumnya yayasan penyelenggara lembaga pendidikan tidak mempunyai sumber pembiayaan yang cukup signifikan di luar sumbangan para peserta didik. Wealth management sangat penting dalam perspektif manajemen, sebab sebuah lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga saja, akan tetapi juga dipandang sebagai korporat di mana lembaga pendidikan memerlukan manajemen yang menyeluruh, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, sumber daya manusia, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka keberlanjutan lembaga dalam arti memelihara, mengamankan, dan mengembangkan lembaga secara optimal. Indrajit dan Joko Pranoto, 2011, 480. Wealth management telah menjadi strategi dan kebijakan yang umum dilakukan di negara-negara maju, namun di Indonesia sendiri belum berkembang menjadi budaya dan strategi pengelolaan lembaga. Sejarah wealth management. Wealth management dimulai di London pada abad ke-17-18, yang merupakan awal berkembangnya pusat keuangan internasional, di mana para private banker tersebut memberikan layanan kepada anggota kerajaan yang menjalankan perdagangan internasional dalam fungsinya sebagai penyimpan deposito, pemberi pinjaman, penyedia mata uang asing, dan sebagainya. Wealth management kemudian berkembang ke negara Eropa dan kemudian ke benua Amerika, Asia, dan benua lainnya. Sejarah wealth management. Wealth management merupakan proses pembangunan, proteksi, dan pengelolaan kekayaan seseorang atau organisasi melalui sebuah produk dan jasa finansial. Wealth management juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam mengelola produktivitas kekayaan, di mana sinergi diperoleh dan perencanaan pengembangan yang tepat. Pengertian mendasar mengenai wealth management. Pertama, wealth management adalah proses menumbuhkan, melindungi, dan mengelola aset seseorang melalui produk dan layanan finansial. Kedua, wealth management adalah proses pengelolaan uang termasuk investasi, penganggaran, perbankan, dan pajak. Ketiga, strategi wealth management adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola kekayaan secara produktif,
di mana sinergi berasal dari perencanaan yang matang dan berasal dari peningkatan aset keluarga dengan cara yang bertujuan atau hanya untuk seumur hidup. Tetapi dalam kasus kami, untuk beberapa generasi. 4. Wealth management adalah tentang melayani kebutuhan perbankan nasabah kelas atas. Wealth management dalam penyelenggaraan sekolah. Wealth management sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan jalur formal yang mencakup pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, khususnya penyelenggara pendidikan dari masyarakat karena terbatasnya dana dan sumber dana yang tersedia. Hal itu karena pengelolaan keuangannya berpedoman pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah manajemen keuangan. Hal-hal yang diperlukan wealth management dalam penyelenggaraan sekolah. Perencanaan keuangan, pembuatan anggaran keuangan untuk setiap tahun. Kebijakan keuangan, tata kelola keuangan, prinsip-prinsip untuk membangun tata kelola yang baik, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan kemandirian. Pencatatan keuangan, pembukuan keuangan, pencatatan saldo awal dan akhir, perhitungan penghapusan, penghitungan biaya, jurnal keuangan, pencatatan aset, pencatatan utang, dan sebagainya. Laporan keuangan, laporan akhir tahun. Audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan mendapat opini wajar tanpa catatan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemerintah, para donatur, komite, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi madrasah. 7. Investasi sebagai jantung wealth management. Menurut KBBI, investasi adalah menanamkan uang untuk tujuan memperoleh keuangan. Dalam pengertian lain, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Randy Lilin, 2010. Perbedaan investasi dan menabung. Tujuan menabung adalah menyisakan uang atau pendapatan sekarang untuk dikumpulkan guna mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang yang belum dapat diperkirakan sebelumnya. Menabung bersifat jaga-jaga, sedangkan berinvestasi memiliki karakter yang lain, yaitu untuk menambah kekayaan guna memenuhi keperluan yang akan datang dan meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan kekayaan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan investasi. Wealth management di lembaga pendidikan Islam. Semua bentuk investasi seperti investasi dalam tanah, bangunan, real estate, instrumen pasar uang, instrumen pasar modal, dan sebagainya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dana abadi atau di negara barat disebut dengan endowment adalah sejumlah dana yang diinvestasikan sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya tetap tidak disentuh untuk suatu periode tertentu, di mana pendapatan dari investasinya dapat digunakan untuk keperluan kegiatan organisasi. Dana abadi dikumpulkan dengan berbagai cara. Di Amerika Serikat, pemumpukan endowment sudah lama dipraktekkan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya, menerima sumbangan berupa uang, surat berharga, atau tanah yang diberikan oleh donatur perorangan, perusahaan atau yayasan, alumni, atau perkumpulan alumni yang seringkali juga menjadi donatur. Dalam tradisi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemumpukan dana abadi belum menjadi kebiasaan atau kegiatan yang populer. Pemberian dana abadi belum menjadi kebiasaan. Pemberian dana abadi dari donatur perorangan, perusahaan, atau yayasan belum merupakan tradisi yang berkembang di Indonesia, sehingga cara lain harus dicari untuk memupuk dana ini. Yang pasti, pemupukan dana abadi untuk penyelenggaraan pendidikan sangat berguna, antara lain untuk menciptakan sumber pendapatan permanen, menstabilkan pendapatan, dan mengurangi beban biaya yang dipikul peserta didik. Dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia.
Dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia sejarah kurikulum di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak telah mengalami 11 kali dinamika perubahan. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai produk kebijakan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya. Dan relatif, sebab kebijakan kurikulum adalah change and continuity, yaitu perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum berikutnya merupakan sebuah ikhtiar dan wujud dari prinsip dasar kurikulum change and continuity tersebut, yaitu hasil dari kajian, evaluasi, kritik, respon, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Kurikulum 2013 diyakini sebagai kebijakan yang strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. 3 ranah kompetensi kurikulum 2013 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam kompetensi inti 1 K1 berupa sikap spiritual, kompetensi inti 2 atau K2 berupa sikap sosial, kompetensi inti 3 yaitu K3 berupa pengetahuan, dan kompetensi 4 atau K4 berupa keterampilan. Pengembangan kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti berlari dan currere yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum semula berarti a running course, especially a chariot race course, dan terdapat pula dalam bahasa Perancis, courses artinya mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Tasucian 2003-9. Dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum dijelaskan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Pengertian kurikulum secara sempit menurut William B. Ragan yang dikutip oleh Hendiat Sutopo dan Wasti Sumanto, traditionally the curriculum has meant the subject taught in school or course of study. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas salah satunya dikemukakan oleh Hollis L. Caswell dan Doug S. Campbell, yang memandang kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Kurikulum not as a group of course, but as all the experience children have under the guidance of teachers. Olivia, 1992, 6. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum sebagaimana telah disebutkan mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan para guru. Pengalaman ini bisa bersifat intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, baik pengalaman di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kurikulum mencakup pengertian yang sangat luas meliputi apa yang disebut dengan kurikulum potensial, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum.
Tiga hal yang pembahasan kurikulum dan pengembangannya. 1. Kurikulum sebagai rencana yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuannya akan dicapai. 2. Kurikulum sebagai materi atau isi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan 3. Dengan cara apa dan bagaimana kurikulum disampaikan. Begitu halnya dengan kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dalam rangka merespon berbagai tantangan yang dihadapi baik internal dan eksternal. Tahap pengembangannya dilakukan melalui ARBIME, yaitu analisis, rancangan, bangunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Titik tekan pengembangan kurikulum yaitu 1. Penyempurnaan pola pikir. 2. Penguatan tata kelola kurikulum. 3. Pendalaman dan perluasan materi. 4. Penguatan proses pembelajaran. Dan 5. Penyesuaian beban belajar. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum pendidikan prakemerdekaan. Pendidikan pada masa prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi keutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. 2 model pendidikan masa kolonial. 1. Sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, membaca, dan menulis. Kedua, sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan yang terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Pada pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan Kokumin Gakko dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum yang dipakai menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. 2. Kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami beberapa fase perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, dan kurikulum tahun 1994. Pada masa reformasi, perubahan kurikulum terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Kurikulum 1947. Awal terbentuknya kurikulum 1947 sebelumnya bernama Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan Leerplan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. B. Kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952.
Kurikulum ini sebagai lanjutan dari hasil kajian panitia penyelidik pengajaran sebelumnya dan hasil dari Jabatan Pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947, namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. C. Kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Prinsip-prinsip Pancawardhana sebagai sistem pendidikan yaitu 1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, atau keagamaan. 2. Perkembangan kecerdasan. 3. Perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. 4. Perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan. Dan 5. Perkembangan jasmani. D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 mengubah struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. E. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. F. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1975. Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri. 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran, instruksional. 2. Pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. 3. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. 5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. 6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Namun, pada akhirnya, banyak yang melakukan penolakan terhadap kurikulum ini karena sifatnya yang sentralistik, kurangnya sosialisasi, dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum, sehingga banyak sekolah yang kurang mampu menerjemahkan dan menerapkan CBSA. G. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada kurikulum ini menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan seperti STM. Kurikulum 2004, KBK. Kurikulum 2004 biasa dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Di antara karakteristik KBK yaitu, yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. 3. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. I. Kurikulum 2006 atau KTSB. Kurikulum 2006 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSB. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSB meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi, daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran. Perubahan, pengembangan, dan perbaikan terus dilakukan seiring dengan tuntutan dan perubahan zaman dalam berbagai aspek kehidupan globalisasi. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dihasilkan. Urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. Model pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah model pembelajaran tematik terpadu. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya merupakan pemberi makna substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Inilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain, memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Kemudian, untuk kelas 4, 5, 6, mata pelajaran mulai terpisah. Hal ini didasarkan pada teori dan pandangan bahwa secara psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran terpisah kecuali kelas 4, 5, dan 6. Kedua, pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mampu dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu menyusun konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, analisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan tersebut. Ketiga, strategi pembelajaran aktif, prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain. Berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, estetika, logika, dan kinestetika, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Keempat, penilaian autentik yang berarti dapat dipercaya, asli, nyata, valid, atau realitas. Penilaian yang dilakukan untuk menilai masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.